Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Fauziah dengan NIM 1208022619 dari kelas 5E Agroteknologi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kultur jaringan dengan tema media dan lingkungan tumbuh ekspan. Yang pertama yaitu komponen media. Media merupakan tempat jaringan untuk tumbuh dan mengambil nutrisi yang mendukung kehidupan jaringan. Media tumbuh menyediakan berbagai bahan yang diperlukan jaringan untuk hidup dan memperbanyak dirinya. Ada dua golongan media tumbuh, yakni media padat dan media cair. Media padat pada umumnya berupa padatan gel seperti agar, sedangkan media cair adalah nutrisi yang dilarutkan di air. Berhasilnya suatu kultur jaringan banyak ditentukan oleh media tanam yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan. Salah satunya adalah pH, cahaya, temperatur, sterilisasi, dan pemilihan eksplan. Kemudian komponen media. Komponen media yang pertama yaitu unsur hara makro dan mikro. Yang kedua gula vitamin. Yang ketiga myoinositol. Yang keempat zat pengatur tumbuh. Yang kelima pemadat media. Yang keenam asam amino dan senyawa organik alami. Yang pertama yaitu unsur hara makro. Unsur hara makro di sini ada nitrogen, yaitu sebagai pembentuk klorofil dan asam amino dalam tubuh tanaman. Selanjutnya yaitu ada fosfor, yaitu sebagai pembentukan asam nukleat atau DNA dan RNA. Selanjutnya ada kalium yang berfungsi untuk mengatur potensial osmotik sel tanaman. Selanjutnya yaitu unsur hara mikro. Unsur hara mikro di sini ada Fe, Mn, Zn, Co, Cu, dan Mo. Unsur hara makro adalah unsur hara yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Namun apabila tidak ada unsur-unsur ini dapat menyebabkan kelainan pada pertumbuhan tanaman. Kemudian sumber vitamin dan asam amino. Vitamin sebagai katalisator dalam proses metabolisme, pertumbuhan sel dan diferensiasi sel dan jaringan yang ditanam secara in vitro. Kemudian asam amino yaitu sebagai sumber organik merangsang pertumbuhan sel. Selanjutnya yaitu sumber karbohidrat atau gula. Jenis gula yang umum digunakan dalam kultur in vitro adalah jenis sukrosa, berkisar 2-3% atau 20-30 gram per liter media. Jenis gula lainnya terdapat laktosa, glukosa, maltosa, dan lain-lain. Gula diberikan pada media untuk respirasi, yakni sebagai sumber energi. Kemudian myoinositol. Myoinositol adalah senyawa golongan karbohidrat yang ditambahkan pada media kultur dalam jumlah sedikit untuk menstimulasi pertumbuhan sel pada banyak spesies tanaman. Meskipun bukan tergolongan vitamin, namun senyawa ini akan terpecah menjadi vitamin C dan pestin. Myoinositol memiliki peran dalam pembentukan sel, digunakan dalam konsentrasi berkisar 50-5000 ppm. Selanjutnya yaitu senyawa organik alami. Senyawa organik alami seperti air kelapa, santan, jus atau ekstrak tomat, ekstrak pisang, ekstrak kentang, dan lain sebagainya seringkali ditambahkan pada media kultur untuk menstimulasi pertumbuhan sel atau jaringan kultur. Kemudian itu ada jenis media. Jenis media di sini ada dua. Yang pertama yaitu media dasar dan yang kedua media perlakuan. Media dasar yaitu kombinasi zat yang mengandung hara makro, mikro, sumber energi, dan vitamin. Sedangkan media perlakuan yaitu media dasar yang dilengkapi dengan perlakuan tertentu seperti penambahan ZPT dan senyawa organik lain.
kedua ada media N6. Media N6 ini didesain untuk tanaman Cerealia. Yang ketiga ada media Knop. Media Knop ini didesain untuk menumbuhkan kalus wortel. Yang kelima ada media Knudson, yaitu didesain untuk kultur anggrek. Selanjutnya faktor lingkungan tumbuh eksplan. Yang pertama yaitu ada suhu. Kisaran suhu yang sering digunakan yaitu 20 sampai 27 derajat Celcius. Suhu berpengaruh langsung terhadap perkembangan sel, jaringan, pembentukan organ tumbuhan, berkaitan erat dengan siklus perkembangan tanaman yang berada di bawah pengaruh enzim. Suhu pada ruang kultur juga menentukan respon fisiologis kultur dan kecepatan pertumbuhannya. Yang kedua ada cahaya. Intensitas cahaya yang dibutuhkan berkisar 1000 sampai 4000 lux. Cahaya yang baik untuk pertumbuhan kultur yakni cahaya berwarna putih. Lampu fluoreskens yang jauh lebih baik dibandingkan dengan lampu pijar sebab panasnya relatif rendah. Intensitas